وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Bertingkat-tingkatnya suatu amalan itu bergantung dengan apa yang ada dalam hati seseorang, bergantung pada tingkatan apa yang ada dalam keimanan seseorang. Sehingga ada suatu amalan, sama-sama dia puasa apa itu? Arafah. Si A puasa Arafah, si B puasa Arafah. Apakah hasilnya akan sama? Kualitas puasa Arafah yang dilakukan si A dengan si B sama? Belum tentu. Apabila si A puasa Arafah dan dia seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tentu berbeda dengan puasa Arafah yang dilakukan oleh si B dari kalangan kita seperti sekarang ini. Kalau yang berpuasa Arafah seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang iman dalam hatinya sangat tinggi, sangat besar, tentu puasa Arafah tersebut koneksnya dalam menggugurkan dosa itu lebih atam, lebih besar, lebih aqwa, lebih ashmal. Sedangkan puasa Arafah yang dilakukan oleh Wandi di zaman sekarang belum tentu. Difahami? Nah, dari sini ada faedah ayol ikhwayat talabatul ilm. Penting bagi kita semua untuk islahul qulub, sehingga sadaqan Nabi SAW, yang namanya hati itu adalah patokan tolak ukur bagi jasad seseorang. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati baik, baik pula seluruh anggota badannya. Sehingga intinya adalah pembenahan pada iman seseorang. Nah, seluruh amalan ini ya ikhwah, seluruh amalan soleh, apapun yang antum kerjakan, itu bergantung pada kuatnya iman yang ada pada diri antum. Talabul ilmi syar'i, la syak wa la rib annahu minal a'malis salihat, bal min afdalil a'malis salihat, afdal min ibadatin nafilah. Hakadha qalahu ulama'una. Menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan ibadah nafilah. Namun ya, amalan menuntut ilmu yang besar ini tadi akan besar pengaruhnya dalam membenahi akhlak seseorang, dalam mendapatkan hidayah, dalam menggugurkan dosa seseorang. Itu bergantung pada keimanan yang ada pada dia. Makanya orang-orang yang di awal-awal menuntut ilmu belum tentu dia mendapatkan taufik, belum tentu dia mendapatkan hidayah, belum tentu dia bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh seorang muallim. Difahami? Berbeda dengan orang yang sudah jalasa fatratan tawilah, udah duduk bermajelis dalam waktu yang cukup lama, itu tentu beda. Kenapa? Yang cukup lama tadi sudah punya hati yang kuat, punya iman yang kuat. Di situ pengaruhnya besar, sehingga al-athar, taksir dari hati seseorang itu punya pengaruh besar. Oleh karenanya para ulama punya perhatian besar terkait dengan pembenahan hati. Ya, kalau yang diistilahkan oleh sebagian orang itu menyebutnya apa? Manajemen qalbu. Ya, nah itu sudah ada di kalangan para ulama salaf seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Antum bisa baca buku-buku beliau seperti di sebagian bab dalam kitab Ighatsatul Lahafan, atau dalam bab kitab Ad-Da' wad Dawa, dan kitab-kitab yang lain juga disebutkan juga dalam kitab seperti Raudhatul Muhibbin, bagaimana penanganan hati seseorang, karena hati itu adalah letak sumber iman dan wi'aul ilmi, tempat penampungan ilmu bagi seorang hamba. Jelas ya, antum berbenah diri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang safa, hati yang bersih, hati yang bisa menyerap ilmu.